Nonton ya, nonton iNews TV sambil ngopi santai. Cakep, banyak berita hangat penuh inspirasi. Cakep, generasi muda teruslah berani berdiri. Cakep, wujudkan mimpi dan ubah dunia dengan aksi. Boleh tepuk tangannya teman-teman semua. Baik, teman-teman semua bicara mengenai kita hidup di era di mana segala sesuatunya tadi sudah dikatakan ya serba terhubung, teknologi digital tentunya tidak hanya mengubah bagaimana cara kita berkomunikasi, tapi juga cara kita belajar, bekerja dan juga berinvestasi. Gen Z yang lahir di tengah pesatnya perkembangan teknologi ini disebut menjadi kunci perubahan di masa depan. Kalau kita lihat teman-teman berdasarkan data laporan dari Badan Pusat Statistik ya, ternyata lebih dari 28% penduduk Indonesia saat ini adalah Gen Z. Teman-teman semuanya Gen Z, angkat tangan yang Gen Z. Semuanya, oke kecuali yang depan-depan Bapak Ibu. Iya, oke. Kalau gitu teman-teman saya boleh bangga dong. Kalau Gen Z itu lahirnya tahun berapa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? 9 berapa? 9 berapa? Oh katanya bangga jadi Gen Z tapi nggak tahu Gen Z kelahiran berapa. Gen Z itu kelahiran 97 sampai 2012 ya, 2012 kakak-kakak. Jadi saya kalau kelahiran 99 saya Gen Z dong kayak teman-teman. Iya enggak? Boleh bangga dikit ya teman-teman ya. Oke teman-teman di sesi kita manifestasi kali ini kita akan mengundang dua narasumber yang luar biasa. Narasumber yang pertama adalah CEO iNews Media Group yang sukses memimpin transformasi digital di jaringan media terbesar di Indonesia yaitu iNews Media Group. Sebelumnya beliau juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia periode 2019-2024 dan dikenal sebagai figur muda yang berkomitmen mendorong inovasi serta pemberdayaan talenta muda di era digital. Untuk itu langsung kita sambut kembali Ibu Angela Tanusudibyo untuk boleh bergabung di atas panggung. Silakan Ibu. Baik, hadirin sekalian berikutnya kami juga mengundang narasumber selanjutnya yang merupakan alumni UNPAD. Boleh dong tepuk tangannya dulu teman-teman UNPAD. Baik, beliau adalah Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa di PT Bursa Efek Indonesia dengan pengalaman panjang di bidang keuangan dan pengawasan transaksi. Beliau memulai karirnya di BEI sejak tahun 2000, aktif mendorong modernisasi sistem perdagangan serta peningkatan literasi dan inklusi pasar modal. Untuk itu langsung kita undang untuk naik ke atas panggung Bapak Irfan Susandi. Baik hadirin sekalian untuk itu langsung saja kita masuki sesi talk show interaktif manifestasi yang membahas tema Navigating the Future, Challenge and Opportunity in Digital Era for Gen Z. Baik, Bu Angela, Pak Irfan apa kabar? Baik, Mbak. Baik, Pak Irfan ternyata orang Bandung? Bukan orang Bandung. Oh, bukan orang Bandung. Oh, bukan orang Bandung tapi merasa besar. Oh, merasa besar di Bandung. Baik. Bu Angela, Pak Irfan kumaha damang? Alhamdulillah. Damang. Baik ya. Semangat selalu, semangatnya semangat Gen Z selalu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Gimana Bu Angela, Pak Irfan boleh sharing dikit nih rasanya kalau kembali ketemu teman-teman mahasiswa khususnya Gen Z kembali di lingkungan universitas, boleh di-share dikit perasaannya seperti apa sih? Silakan. Iya, selamat pagi. Senang sih sebenarnya kembali ke kampus, cuman kebetulan saya tidak dibesarkan di Jatinangor, saya dibesarkan di Dipati Ukur. Jadi mohon maaf mungkin rasanya agak beda gitu ya kembali ke Dipati Ukur dengan kembali ke Jatinangor gitu kan. Jadi dan mungkin saya angkatan 92, saya masuk, sekarang PAP udah nggak ada Bu ya Pak ya. Sekarang jadi vokasi, dulu saya D3, awal masuk di UNPAD adalah D3 PAP 92, 93 saya di FE UNPAD, studi pembangunan bersama Kang Maman sama Pak Iman. Nah semua dulu dilakukan di Dipati Ukur, jadi mungkin ini ke Jatinangor ini kali ke-5 atau kali ke-6 saya, jadi memang saya sangat jarang ke Jatinangor karena zaman dulu kita masih di Dipati Ukur. Terus terang senang sekali bisa kembali ke kampus. Sebelumnya juga saya ada acara dengan Kang Maman dulu ya di Unpad untuk FE Unpad ya waktu itu ya. Jadi mahasiswa baru FE Unpad. Sekarang juga saya diajak oleh teman-teman alumni FE untuk
membangun kembali alumni FA ya bersama Kang Raki dan teman-teman. Sudah pasti senang sih kembali ke kampus dengan kebetulan kantor kita juga Bu Angela mungkin lebih dari 50% adalah teman-teman di bawah 30 tahun gitu ya, di bawah 35 tahun bahkan direksi -1 kita itu paling muda sekarang umurnya 34 tahun. Jadi kalau kita kan satu level di bawah direksi itu adalah kepala divisi ya. Kepala divisi kita paling muda itu umurnya masih 34 tahun. Jadi cukup muda dan sebagian dari direksi si level -1 ini mungkin udah 50% itu di bawah 45 tahun. Jadi memang isinya memang juga Bursa Efek ini isinya adalah teman-teman yang masih cukup muda dan setiap tahun kita menerima karyawan baru dan kami juga menerima teman-teman yang mau magang, jadi bertemu dengan teman-teman yang masih muda-muda ini menularkan semangat energik dan inovasi yang luar biasa dari mereka sih sebenarnya. Baik, luar biasa. Kang Irfan, Pak Irfan ya. Kalau di bursa saya manggilnya Pak Irfan. Katanya kalau di sini harus manggilnya Kang Irfan ya. Pak Irfan tadi tumbuh besarnya di Pati Ukur. Kalau saya nggak di Unpad, tapi adik saya kebetulan di Unpad dan kebetulan lagi sidang skripsi kebetulan. Doakan ya teman-teman ya. Tapi tadi kalau ngomongin di Pati Ukur, saya suka sate Padang ya Pak. Ya, kapan-kapan boleh tuh bareng. Boleh. Luar biasa ya tadi 34 tahun sudah bisa jadi direksi di Bursa Efek Indonesia. Teman-teman 14 tahun dari sekarang sudah siap jadi direktur? Siap, luar biasa nih mau berbincang langsung juga dengan Bu CEO, Bu Angela. Gimana rasanya ketemu teman-teman Gen Z, Bu? Ya kalau saya sih seneng ya, pertanyaan mereka seneng gak ketemu saya? Tenang, tadi sebenarnya pada mau nanya spill skincare-nya Ibu katanya gitu. Oh nanti ada beauty zone tuh nanti. Iya, setelah ini ya di jam 1 siang ya teman-teman ada beauty zone. Silakan Ibu. Apa? Impressionnya mungkin Bu, gimana ya? kehangatannya kalau kembali ke kampus tuh ingat apa sih Bu biasanya? Ingat bahwa ternyata saya udah tua juga ya gitu. Enggak, tapi senang sekali obviously. Dan saya hopefully rekan-rekan semua juga happy dengan kita semua di sini. Mudah-mudahan kita bisa sharing hal-hal yang bermanfaat dengan what's going on in the industry terutama. Saya karena ini kaitan dengan manifestasi, tapi kalau saya sendiri sebenarnya cukup lama di media. Jadi kalau ada yang pertanyaan tentang industri media silakan. Saya juga cukup kenal dengan industri financial, tapi pasti nggak sefasih Pak Irfan gitu ya atau Kang Irfan di sini. Industri retail, silakan kaitan dengan industri retail, industri digital. Mungkin 4 itu menjadi 4 sektor utama yang saya cukup paham. Jadi monggo, go ahead. Baik, Bu Angela tadi udah di spill dikit ketika opening speech tadi disampaikan bagaimana kemudian rasanya sekarang kalau lihat dari data di World Economic Forum 80% perusahaan pasti terdampak disrupsi digital ya Bu ya, termasuk salah satunya industri media. Di usia yang muda juga Bu, tentunya di pucuk kepemimpinan, Bu Angela ngelihat gimana sih Bu sebetulnya secara general banyak sekali industri yang kemudian terdampak digitalisasi, kesiapan kita sebagai negara Indonesia begitu, sumber daya manusianya seperti apa sih Bu kalau Ibu lihat? Iya, tadi saya sempat singgung sedikit ya bahwa disrupsi ini makin cepat. Jadi kalau kita lihat sejarah, ini pasti yang belajar ekonomi pasti paham sekali ya Pak, ada revolusi industri gitu ya. Kita lihat ya dari ketika ada disrupsi teknologi, mau itu mesin uap, mau itu listrik ya kan, apalagi gitu, komputer dan seterusnya sekarang AI, itu pasti industri berubah, udah pasti. Dan berubah total ya, berubah total. Kenapa? Coba kalau kita selami sedikit, kenapa sih bisa berubah secara total? Karena konsumennya berubah. Ya kan? Konsumennya berubah, habitnya berubah. Contohnya kayak rekan-rekan sekalian, sekarang mungkin mayoritas mengkonsumsi media melalui handphone, bukan lewat TV gitu kan. Itu kan udah konsumsinya berubah. Nah, karena konsumsinya berubah, sehingga memaksa industri untuk berubah. Karena demand-nya berubah, supply-nya harus berubah. Lalu dari situ, itu akan flowing tuh sampai the last chain. Kan ada runtunannya kan. Jadi the last chain itu pasti berubah. Yang mengkhawatirkan, tadi saya sempat singgung juga, bahwa perubahan itu semakin cepat. Kalau dulu kita bicara industri, revolusi industri itu per abad ya Pak ya. 1 abad, terus kita punya 70 tahun untuk kita beradaptasi, terus kita punya 20-30 tahun untuk kita beradaptasi gitu ya. Sekarang bisa jadi 5-10 tahun dan bahkan kurang dari itu. Makin cepat. Ya, jadi itu satu yang kita harus sangat-sangat sadar.
Kedua, tadi Ocha udah menyinggung kapasitas masyarakat kita apakah siap gitu ya. Ini yang memang penting karena kalau kita bicara tadi industrinya berubah, di belakang industri itu kan orang. Nah pertanyaannya apakah masyarakat kita siap? Kalau saya mau jawab siap atau nggak siap, saya rasa nggak ada yang siap, ya kan? Mungkin negara lain pun juga nggak siap. Nah, this is a collective work. Kalau saya dari sisi korporasi, dari sisi industri medianya, kami makanya kita melakukan retraining. Melakukan retraining banyak sekali. Dan selain retraining yang kita lakukan adalah merubah kultur. Bahwa kita harus punya mindset, ini akan berubah terus loh. Jangan-jangan ntar tiap tahun berubah. Karena sekarang contohnya dengan AI, pasti udah pernah denger kan, ngedit aja bisa pakai AI. Jangan-jangan teman-teman di sini semua ada yang bisa bikin konten pakai AI. Nah terus gimana dengan teman-teman kita yang ada di redaksi? Gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti ini kita harus sangat-sangat aware. Nah, retraining dan punya mindset untuk keep on learning. Kitanya sendiri juga harus punya mindset untuk mau belajar. Bahkan kemarin saya banyak mendengarkan the big names ya in the industry globally. Mereka ngomong gini, skill yang paling penting hari ini untuk generasi muda adalah the ability to learn. The ability to learn fast. Gitu. Jadi karena jangan-jangan apa yang rekan-rekan pelajari hari ini sudah nggak relevan ketika rekan-rekan atau adik-adik lulus nanti. Jadi jangan stop learning, gitu. Luar biasa, jangan stop learning tadi ya, bagaimana kemudian revolusi semakin hari semakin cepat dan ya semuanya harus berdampingan dengan AI tadi ya Bu. Mungkin kalau relevansinya buat teman-teman mahasiswa seringkali belum pikir panjang nanti bagaimana kemudian AI akan relevan dengan masa depan mereka. Tapi mungkin yang paling relevan sekarang kayaknya bikin tugas ya Bu ya. Ini kayaknya saya pernah dengar juga nih ada keluhan dosen katanya mahasiswa semuanya bikin tugas pakai GPT. Tapi katanya dosennya juga punya inovasi baru, mengecek siapa yang memakai GPT dengan chat GPT lagi. Jadi saya juga bingung ini jadinya ini adalah Chat GPT versus Chat GPT. Iya, gitu. Chat GPT versus Chat GPT. Jadi ini bersaing dengan AI juga nih sebetulnya gitu ya. Tapi tadi dikatakan oleh Bu Angela di segala lini kehidupan digitalisasi sudah tidak terelakkan begitu ya. Dan mungkin kalau bicara mengenai industri keuangan juga mungkin mahasiswa di sini banyak yang sedang menyiapkan tabungannya atau investasinya. Ini kemudian banyak yang tentunya berubah, ada tren yang berubah dari adanya digitalisasi. Nah mungkin ini pandangan dari Pak Irfan nih Pak. Kalau kita lihat nih data dari OJK, ternyata investor pasar modal makin lama peningkatannya signifikan ya Pak ya. Ada sekitar 18 juta orang investor ya Pak ya per Agustus tahun ini. Berarti ini kisarannya naik sekitar 200% kalau dibandingkan 5 tahun lalu Pak. Apakah kemudian adanya tadi ya dibilang digitalisasi khususnya sekarang AI, karena katanya ada tren juga banyak yang cuan cuma pakai chat GPT Pak. Nanya portofolionya di screenshot, terus katanya pakai AI udah bisa untung 8% Pak. Nah ini Bapak ngelihat perubahan fenomena ini gimana sih Pak? Iya memang mungkin saya di capital market tadi dari 2021, 2020 sampai sekarang dan most likely saya karir saya adalah di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia as a regulator, capital market regulator di Indonesia, di mana mungkin nih makanya saya tadi sempat ngobrol dengan Bu Angela sebelumnya dan juga dengan teman-teman dari Unpad. Awal saya masuk dulu saya nggak tahu tuh zaman dulu Bursa Efek Jakarta. Saya nggak tahu Bursa Efek Jakarta perannya apa dan segala macam gitu ya. Ternyata sebagai stock exchange kita harus menyediakan produk, mengatur, terus menyiapkan infrastruktur dan yang lain dan ini very challenging buat kita. Jadi saya tuh melihat bahwa industri keuangan, industri pasar modal ini tidak berbeda dengan industri media. Jadi perubahannya sangat cepat, instrumennya sangat banyak. How to get the exchange juga semakin beraneka ragam. Dulu nggak kenal apps, sekarang semuanya lewat apps. Dulu nggak ada influencer saham, sekarang banyak sekali influencer saham. Dulu mungkin orang susah ya untuk bertransaksi, belajarnya gimana segala macam. Sekarang akses itu udah sangat luar biasa. Jadi yang perlu juga kita perhatikan bahwa dari 18 juta investor di pasar modal, jadi pemilik investor reksadana, surat utang, saham dan yang itu total ada 18 juta. Untuk investor saham sendiri saat ini sudah ada 8 juta. Dan dari 8 juta itu
mungkin lebih dari setengahnya ya. Lebih dari setengahnya itu adalah investor-investor muda di bawah 35 tahun. Jadi kalau sekarang bursa transaksi 16,5 triliun per hari, one sided. Jadi transaksi kita 16,5 triliun, kalau dihitung jual beli berarti transaksi kita ada 33 triliun per hari. 50% ada investor retail. Which is investor retail adalah sebagian besar juga adalah teman-teman yang berusia di bawah 35 tahun. Kenapa bisa begitu cepat? Tadi perkembangan teknologi. Jadi industri kami, industri pasar modal ini sangat heavy dengan perkembangan teknologi, dengan IT based business, dan juga dengan kemampuan teman-teman yang punya learning curve yang sangat cepat gitu ya untuk mempelajari teknologi, mengakses teknologi ini justru menjadi menurut saya nilai lebih. Cuma memang kembali lagi yang perlu juga diingat teman-teman, banyaknya instrumen di industri keuangan ini tidak seluruhnya adalah instrumen yang legal misalnya, sehingga banyak juga mungkin teman-teman dengar bahwa investasi bodong dan yang lain. Nah ini yang juga perlu hati-hati. Terus yang juga perlu diperhatikan adalah kesesuaian instrumen yang kita mau bertransaksi dengan risk appetite. Misalnya gini, oh kripto untungnya gede, iya. Pakem bahwa high risk high return itu tidak pernah hilang di industri keuangan. Jadi si A berani bertransaksi kripto karena bisa menerima risiko yang lebih tinggi. Kenapa? Saya terus terang nggak ngerti. Saya lagi belajar juga nih industri kripto atau digital asset. Sekarang macam-macam nih. Ada digital asset dulu tokenisasi dan yang lain itu ini banyak nih sekarang. Jadi turunan industri keuangan ini sangat banyak. Nah, tapi kembali lagi risk appetite-nya sejauh mana? Jadi kadang ada orang yang bertransaksi kripto untung, ya karena mereka juga siap untuk rugi. Tapi ada yang cuman berani misalnya, enggak deh saya transaksinya reksadana aja deh karena knowledge-nya terbatas, kemampuan saya menerima risiko juga nggak banyak. Atau mungkin deposito aja deh karena belum nggak pengen rugi gitu ya. Walaupun secara time value of money rugi sebenarnya karena inflasinya lebih tinggi daripada suku bunga deposito. Nah tapi ini kembali lagi bahwa objektifnya apa untuk berinvestasi atau bertransaksi. Kedua seberapa besar sih risk appetite-nya teman-teman sekalian. Siapa yang bisa nge-assess ya teman-teman sendiri karena itu nggak bisa. Even sahabat baik pun punya risk appetite yang berbeda pasti. Nah risk appetite yang berbeda ini akan menentukan kemana kita akan berinvestasi atau kemana kita akan bertransaksi. Karena kemudahan teknologi, kemudahan akses informasi itu memudahkan teman-teman juga untuk belajar. Sekarang transaksi saham menurut saya ya tidak susah, cuman saya kan nggak boleh transaksi masalahnya. Jadi kalau ditanya bagaimana rasanya bertransaksi, terus terang saya nggak tahu. Pasti akan berbeda yang biasa bertransaksi dengan yang cuman ngajarin bertransaksi ini. Kalau kita di Bursa Efek ini cuman ngajarin doang nih Bu. Cuman bisanya ngajarin tapi nggak pernah bertransaksi karena kalau bertransaksi langsung dikeluarin oleh perusahaan gitu ya. Jadi memang karena masalah independensi kita. Nah, bertransaksi saham mungkin akan semakin lama semakin mudah. Teman-teman yang bisa programming bisa bikin algoritma sendiri. Ada teman saya yang jago programming, dia bikin algoritma sendiri, datanya dapat dari anggota bursa, ada data di feed data, dia bikin algoritma sendiri sehingga besok dia mau transaksi apa, beli berapa, jual berapa, dia udah bisa setting sendiri. Jadi teman-teman yang punya kemampuan programming, memiliki keinginan untuk belajar keuangan, saya yakin juga bisa menjadi investor yang sukses karena bisa mempelajari. Jadi market ini punya behavior yang bisa dipelajari. Tadi AI adalah behavioral application sebenarnya kan. Nah ini capital market juga adalah industri yang terbentuk dari behavior. Semua tuh ada behaviornya. Dan balik lagi, perubahan behavior ini semakin lama semakin pendek kalau kita perhatikan. Sehingga industri ini memang butuh orang-orang yang sangat adaptif, selalu mau terus belajar, dan juga memahami objektifnya apa. Jadi kalau tadi terkait dengan investasi, kalau saya sih mengingatkan bahwa tadi tujuan investasinya apa, risk appetite-nya sejauh mana, terus knowledge-nya yang paling penting. Knowledge ini sangat mudah didapat, cuman berhati-hati dengan media sosial karena tidak semua influencer itu tujuannya baik, mengedukasi. Banyak juga yang tujuannya ngajak followersnya, tapi pada suatu saat tertentu mungkin followersnya akan menderita rugi karena terlambat atau salah menginterpretasi maksud dari si influencer. Jadi akses informasi untuk belajar yang benar nih banyak kok gitu. Bahkan Bursa Efek Indonesia sendiri memiliki 29 kantor
di 29 kota. Di Bandung ada. Jadi kalau mau belajar skor pasar modal kita sediakan gratis, online, offline. Bahkan di beberapa event kita kasih ini ya, modal ya. Ya, ini ada Pak Ahmad, kepala kantor dari Kang Ahmad, kepala kantor Bandung. Jadi bisa menghubungi teman-teman Bursa Efek Indonesia kalau mau belajar lebih jauh tentang saham, tentang pasar keuangan. Dan kita berharap bahwa dengan mudahnya akses informasi ini teman-teman bisa mengakses informasi yang benar. Karena sekarang ini belajar yang benar sama belajar yang nggak benar ini sama gampangnya nih masalahnya kan gitu. Tinggal sekarang pilihan di kita mau belajar yang benar atau belajar yang nggak benar. Mungkin itu sih Mbak. Oke, luar biasa tadi kalau ternyata dari 18 juta investor itu setengahnya anak muda ya Pak ya. Semoga saja bukan hanya jumlahnya yang banyak, minatnya saja yang besar, tapi literasi keuangannya juga senantiasa ditingkatkan ya teman-teman ya. Tapi jangan lupa tadi kata Pak Irfan harus tahu risk appetite masing-masing, risk profilingnya ya. Jadi yang pasti sih paling utama kalau mahasiswa mungkin dana darurat udah pasti harus punya dulu ya Pak ya. Jangan dana darurat nggak ada langsung main invest udah gitu masuknya yang resikonya besar gitu ya. Ya pastinya harus diprioritaskan dulu seperti apa dan mungkin pilihan investasi ada banyak ya Pak ya, ada saham, reksadana, forex, emas ya walaupun kalau Pak Irfan pasti pilihnya saham ya Pak ya, rekomendasinya ya Pak. Pilihnya saham cuman nggak boleh transaksi Mbak. Oh nggak boleh transaksi, iya siap Pak. Tapi itu tadi teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut nanti bisa hubungi Pak Irfan, tadi ada Bapak juga mewakili dari Bursa Efek di Bandung gitu ya teman-teman. Jangan lupa juga tadi acara manifestasi ini didukung oleh Bank Mandiri Sinergi Memajukan Negeri serta Pertamina Gas Negara. Nah teman-teman tadi kalau kita udah belajar dari Pak Irfan sedikit banyak tentang industri investasi ataupun keuangan, kita mau ngobrol lagi sama Bu Angela nih Bu. Kalau misalnya ngobrolin soal industri media yang sangat terdampak juga ya Bu oleh disrupsi digital. Saya masih ingat mungkin perjalanan saya masa kecil itu nonton TV sampai sekitar SMA mungkin ya Bu ya. Setelah itu teman-teman saya dan saya juga waktu SMA mungkin nonton tayangan TV tapi nontonnya di kanal-kanal platform sosial media yang kita punya, walaupun memang dari stasiun TV juga gitu, tapi dihadirkan di platform sosial media. Nah kalau waktu kecil mungkin setiap kali nonton kartun gitu ya, saya nonton berita abis itu karena setelah itu tayang berita. Kalau anak muda zaman sekarang saya bingung mereka nonton berita di mana kalau bukan cari peminatannya sendiri karena mungkin udah nggak banyak yang nonton TV ya Bu ya. Tapi saya sering kali bangga sih Bu ketika kemudian memang anak-anak sudah nggak banyak nonton TV. Tapi sering kali mungkin ketika saya dan teman-teman ada siaran di TV ya Bu ya. Mungkin di RCTI, IDX Channel, tadi di iNews. Itu teman-teman kadang suka nge-forwardin Bu ke saya. Wah masuk FYP gitu kan di konten IDX Channel, konten Okezone, konten official iNews. Ternyata viewersnya tinggi loh, anak-anak muda zaman sekarang itu suka berita, cuma mungkin caranya yang berbeda. Nah ini sesuatu yang kita sangat apresiasi dan banggakan juga dari iNews Media Group, transisinya ke kanal digital betul-betul masih boleh dong teman-teman apresiasinya buat teman-teman kita di iNews Media Group. Nah perjalanannya itu seperti apa sih Bu? Karena mungkin tidak mudah ya Bu. Saat ini yang nonton media orang-orang bilang katanya yang usianya udah lebih dewasa gitu ya Bu ya. Sebenarnya penonton media itu sekarang pangsanya seperti apa sih Bu? Gini, saya kan kembali ke industri media itu practically last year ya, end of last year. Saya harus jujur nih sama semua, saya juga gak nonton TV, udahan gitu. Sudah cukup lama gak nonton TV. Kalau sekarang nonton TV pun karena kerjaan gitu ya. Karena memang mungkin di ruangan saya ada TV gitu. Nah karena itu, kalau udah di rumah kan juga udah gak megang remote kan. Yang megang remote biasanya anak-anak gitu. Anak-anak terus ngekliknya juga ngeklik aplikasi gitu. Yang ditonton aplikasi gitu. Jadi tapi gini, kalau saya kan kembali ke data ya. Kalau kita bicara Indonesia hari ini secara umum, penonton itu tersebar di mana-mana. Jadi masih ada ternyata yang masih mengkonsumsi televisi masih ada. Masih ada kok yang dengerin radio, masih ada. Masih ada yang baca lewat website, masih ada gitu. Semua tuh masih ada, tersebar. Ada yang lewat sosial media, ada. Sosial media apa? Ada yang platform A, B, C, D, E, kan banyak. Itu juga beda-beda. Ada yang sukanya nonton vertikal, ada yang sukanya nonton horizontal, jadi banyak sekali. Nah, oleh karena itu, filosofi kita adalah di IMG dan MNC Group secara umum adalah one content, multi-platform, multi-format, multi-experiences. Kontennya satu,
tetapi multi platform, jadi di mana saja tadi bentuknya tadi disebutkan kan, TV sampai social media. Multi format, jadi misalnya mau long form yang panjang bisa 1 jam, atau short form pendek, ya kan. Ada yang mikro sekarang, ada yang nonton micro drama, atau di sini nggak ada yang suka drama, nontonnya rakyat bersuara semua mungkin, ya kan. Ada loh, sekarang lagi happening sekali di dunia, bahkan konon katanya labanya, microdrama industri, labanya ya dari Chinese company itu bisa ratusan triliun rupiah. Kalau misalnya kemarin ada yang baca. Lagi happening sekali. Jadi micro itu format, terus multi experiences. Apa multi experiences? Jadi seperti kalau kita mengakses sosial media sekarang, itu kita bisa shopping di situ, benar? Nah, jadi kita juga bisa komen di situ, kita bisa engage di situ. Jadi itu multi experiences. Jadi itu filosofi yang kita adaptasi di tahun ini. Nah, progresnya, perjuangannya itu setengah mati tentunya. Tadi kalau mau diceritain itu mungkin satu sesi sendiri. Ini saya udah ada menit di depan saya. Jadi in 30 seconds basically kita ubah apa? Organisasi kita ubah. Kulturnya kita rubah. Talentanya juga kita update atau kita rubah. Jadi 3 unsur itulah yang menjadi komponen terpenting dalam proses transformasi IMG dari broadcast only menjadi hari ini menjadi satu ekosistem news di mana digital juga ada di dalamnya. Mungkin itu ceritanya. Luar biasa, jadi satu produksi tapi multi platform dan sebarannya macam-macam ya Bu ya. Memang itu dia, seringkali kalau saya menghadirkan produksi berita gitu ya Bu. Mungkin om, tante saya tuh biasanya lihatnya di TV. Tapi kalau misalnya teman-teman, sepupu, saudara gitu ya, yang seumuran itu biasanya memang forward-forwardnya by sosmed ya. Jadi luar biasa tadi kalaupun sosmed itu memang terbelah-belah lagi ya Bu ya. Ada yang durasinya panjang, ada juga anak-anak sekarang yang attention span-nya sangat singkat gitu ya. Langsung lihatnya yang maunya yang cepat-cepat aja 30 detik lewat. Itu dia kemudian perubahan yang dilakukan. Tapi kemudian bicara mengenai tadi perubahan tentu dilakukan bukan hanya di level leader saja ya Bu ya. Tapi sampai ke sumber daya manusia atau internal di dalamnya. Kalau dari Bu Angela sendiri melihat seberapa penting sih Bu pengkaderan atau tadi ya training yang dilakukan kepada SDM-SDM ini, approach-nya harus seperti apa sih Bu, supaya kemudian mereka semua merasa jadi bagian dari perubahan gitu? Oke, mungkin saya berkaca pada experience saya sendiri ya. Karena saya sebutnya ini kita hidup di dalam uncertain times. Jadi situasi yang sangat mungkin tidak bisa diprediksi gitu ya Pak ya. Mungkin in financial world juga sama gitu. Jadi penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, kalau menurut pengalaman saya, leadership yang harus kita miliki adalah leadership yang tadi sebenarnya poin dari Pak Irfan sudah benar. Leadership yang tahu dan bukan hanya tahu tapi dia bisa penuh dengan clarity. Jadi bukan hanya mengkomunikasikan visinya tapi dia harus punya clarity. Apa sih yang mau dilakukan dan bagaimana caranya? Karena this is uncertain time. Bukan hanya kita mau ke situ, kita mau digital tapi how? Kita butuh manajemen, leadership yang mau nggak mau dalam fase ini menuntun. Bahkan di breakdown gitu. Let's say kita punya target sekian gitu, achieve harus sekian. Kita harus mampu membreak it down jadi mini achievable goals. Sehingga dan tim kita empower dalam artian organisasinya kita betulin, sistemnya kita betulin, talentnya kita betulin. Jadi dia equip ya, kita support. Sehingga ketika kita berjalan bersama-sama menuju mini-mini goal itu, dia juga jadi pede. Oh iya, bisa ya gitu. Ini dilakukan. Perubahan ini ternyata bisa dilakukan. Achieve satu gitu. One by one. Sampai akhirnya kita achieve pada tujuan. Tapi tentu yang harus diingat, karena ini uncertain times, kita juga harus be upfront bahwa at any point in time kita bisa pivoting. Bisa tiba-tiba berubah kanan, berubah kiri karena situasinya memang sangat dinamis. Contoh misalnya, ini saya suka pakai analogi, kalau kita lagi naik kapal, ini kita lagi terombang-ambing nih, kan nggak mungkin kita, nggak mau, pokoknya harus begini jalannya, kan nggak bisa. Kita harus bisa ngikutin arusnya, oke arusnya agak miring dikit ya, kapalnya kita juga harus bisa, mungkin ya kan, menahkodanya itu juga harus bisa mengarungi ombak yang sedang ada, kurang lebih seperti itu. Jadi
in a way kita harus adaptif dalam kita menjalankan leadership itu, tapi kita juga harus penuh dengan clarity, one by one, bagaimana kita achieve itu sampai pada tujuan akhir. Itu sih kalau berdasarkan pengalaman. Baik, kuncinya clarity, kemudian juga mungkin inclusivity ya Bu ya, melibatkan seluruh sumber daya manusianya dan tadi membuat mini achievable goals ya Bu ya. Nah ini terkait dengan bagaimana kemudian ada perubahan besar terkait dengan bagaimana manusia mengkonsumsi informasi ataupun kanal-kanal media tadi. Kalau ke Pak Irfan sendiri, sebetulnya tren investasi di kalangan anak muda yang tadi disebut setengahnya dari jumlah investor di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Kadang kan dengan era digital kita tidak memungkiri bahwa aplikasi digital semakin banyak, kemudian influencer investasi juga semakin banyak. Influencer lebih ke arah yang bagus atau mix atau gimana nih Pak sejauh ini? Iya, memang tadi dengan akses informasi yang lebih mudah, terus behavior memang teman-teman yang muda ini kan sangat agresif, terus learning curve yang cepat gitu ya. Kita melihat bahwa perkembangan dunia keuangan atau kalau kita di sisi saya lah ya di capital market ini luar biasa. Jadi teman-teman yang muda-muda ini lebih rasa ingin tahunya, keberaniannya untuk bertransaksi. Nah, kita berharap bahwa ini bisa menjadi satu modal buat bangsa ini gitu ya, untuk orang-orang mudanya lebih kreatif dan lebih berani untuk berinvestasi, bertransaksi ke dalam berbagai instrumen keuangan. Cuman tadi balik lagi bahwa kehati-hatian juga perlu. Jadi kalau ditawarin investasi juga harus hati-hati masalah legalitas. Nanti bisa aja uangnya entah kemana gitu kan. Karena banyak nih, kalau dulu kan di pasar modal ada kejadian robot trading lah, ada investasi emas bodong lah, atau yang lain gitu ya. Nah ini masalahnya Indonesia ini begitu luas, begitu besar. Knowledge-nya juga tidak merata gitu ya. Walaupun akses informasi gampang, tapi teman-teman yang di Bandung, di Pulau Jawa mungkin punya akses yang lebih mudah. Tapi teman-teman yang ada atau rakyat Indonesia yang ada di luar Jawa, di Kalimantan, kebetulan saya ikut bantu sosialisasi mulai dari ujung Aceh sampai dengan Papua gitu ya. Kita tuh melihat gitu loh banyak daerah-daerah yang akses informasi itu sangat terbatas. Tapi tawarannya luar biasa. Jadi investasi bodong itu gede banget di luar Jawa. Kalau kita bicara di Aceh ada satu kabupaten, perhitungan investasi bodong bisa hampir 1 triliun dalam 1 tahun. Ini kan luar biasa. Kenapa ya? Karena keterbatasan informasi. Yang paling sulit dikontrol oleh seluruh manusia adalah sifat greedy. Nah ini juga, jadi kalau sekarang saya lihat juga cukup banyak nih influencer saham atau tadi ya milis-milis yang mengajarkan how to manage your money. Jadi money managementnya diajarin. Jadi money managementnya ini satu poin penting menurut saya dalam suatu proses kita menjadi investor. Karena manajemen itu membuat kita menjadi lebih nyaman dalam bertransaksi karena kita tidak mengorbankan hal-hal yang penting. Dan kapan harus, misalnya kalau ini ya kapan kita harus merealisasikan untung, kapan kita harus beli, di kondisi pasar seperti apa kita wait and see, kapan kita harus hold, kapan kita harus buy and sell atau hit and run gitu ya. Nah ini cukup banyak yang sekarang saya lihat udah mengajarkan itu dan ini cukup menolong menurut saya karena ya tadi sifat greedy ini kan manusiawi ya. Semua orang punya, semua orang tapi kadarnya beda-beda. Nah ini yang menurut saya itu bisa dipelajari dengan tadi money management, trading management dan juga mungkin knowledge lain yang diperlukan sehingga kita tahu pada saat kita berinvestasi di satu instrumen karena kan setiap instrumen punya perbedaan. Saham memiliki sifat dan behavior yang berbeda dengan kalau kita menabung lah yang paling ekstrim. Tapi di antara saham menabung di situ ada instrumen surat hutang, di situ ada instrumen forex, mungkin di atas yang lebih risky lagi mungkin transaksi, saya bilang lebih risky kalau buat saya. Misalnya kayak digital asset, sekarangnya kripto, tokenisasi dan lain-lain itu kan lebih risky. Nah, balik lagi seberapa besar kita
mengetahui instrumen ini sifatnya seperti apa sih. Jadi nggak bisa behavior yang ada di saham itu diterapkan di dalam bertransaksi bonds misalnya. Karena sifatnya is very different. Ya bonds, di kita pun, jadi bursa ini kan juga memfasilitasi transaksi bond. Proses mengawasi transaksi saham, proses mengawasi transaksi bonds, kita bahkan punya, mungkin teman-teman udah pernah dengar Bursa Efek Indonesia memiliki carbon exchange untuk untuk mendukung net zero negara kita gitu ya. Nah ini kan lebih, ya kalau dibilang barangnya mungkin lebih nggak kelihatan ya. Kita punya carbon exchange sejak 2 tahun yang lalu. Nah ini proses pengawasannya juga beda karena nature dari instrumennya juga berbeda. Nah ini juga saya yakin bahwa investornya juga, para teman-teman yang mau jadi investor di seluruh instrumen ini harus memahami instrumen, memahami dirinya, berapa kemampuannya untuk bertransaksi, jangan juga terlalu over confidence, terlalu over agresif, karena terus terang di Bursa Efek kami memiliki, anggota bursa ini memiliki fasilitas yang kita bilang margin facility. Jadi punya modal 100.000 atau misalnya kita modal 10 juta, mereka akan kasih kita pinjam uang untuk bertransaksi bisa 20 juta, 30 juta. Tapi kan kita harus lihat nih, kita bisa nggak sih memanage quote and quote hutang atau margin facility ini menjadi untung. Jangan akhirnya kita jadi rugi karena harus bayar bunganya dan yang lain. Nah ini kan juga kemampuan how to manage your money, how to manage your trading pattern, trading path. Nah ini butuh knowledge dan saya yakin experience juga butuh. Tapi experience kan bisa dipelajari juga dari teman-teman trader atau investor yang udah lebih dulu masuk. Cuman kembali lagi berhati-hati dengan ya tadi media sosial yang mungkin tidak sepenuhnya berniat baik kalau saya bilang sih gitu ya. Tidak sepenuhnya berniat baik karena banyak yang juga mungkin niatnya mencari followers untuk dia bisa dapat gain yang lebih banyak. Nah ini banyak hal yang menurut saya perlu kita pelajari dan perlu kita pahami sebelum kita benar-benar confidence untuk bertransaksi di instrumen yang kita pilih. Baik, itu dia ternyata tantangan anak muda zaman sekarang, FOMO, overconfidence ya Pak ya. Tadi pelajari lagi terkait dengan money managementnya, dan dari Bursa Efek Indonesia juga ada kerjasama melalui galeri investasi ya Pak ya, dengan berbagai universitas, teman-teman akses untuk belajar tentang investasi, pasar modal sekarang mudah banget, paling gampang lagi kalau nonton IDX Channel ya Bu ya. Jadi jangan kemakan hoax-hoax di sosmed. IDX Channel teman-teman mau nonton di TV bisa, mau nonton di berbagai platform sosial media juga ada. Jadi dengan adanya era digitalisasi ini, jadikan itu alasan untuk semakin banyak belajar. Yang hostnya siapa? Yang hostnya siapa? Yang hosting? Yang hosting siapa? Idea? Saya dong. Ini Bapak Pemretnya, Bapak Direkturnya ada di depan juga. Jadi sekalian adlibs ya teman-teman. Oke teman-teman, ini waktunya sudah sangat terbatas dan saya yakin pertanyaan bukan dari saya aja. Teman-teman sudah pasti banyak yang menyiapkan pertanyaan. Kita buka sesi Q&A untuk teman-teman semua. Boleh angkat tangan untuk yang mau bertanya? Oke, banyak sekali teman-teman panitia, boleh dibantu mungkin dipilih. Sebelah sini boleh. Silakan boleh maju ke arah mikrofon. Diperkenalkan kakak namanya siapa, kemudian mungkin dari fakultas apa, pertanyaannya apa dan ditujukan untuk siapa, silakan. Tes. Baik, sebenarnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Muhammad Gaska, bisa dipanggil Gaska, dari Sekolah Vokasi Program Studi Akuntansi Sektor Publik. Mungkin saya ingin bertanya kepada Ibu Angela dulu, lalu kepada Pak Irfan ya. Untuk Bu Angela pertanyaannya itu kan tadi dari dari talk show yang telah didengarkan tadi ada sebuah fakta yang mungkin telah disampaikan bahwa masyarakat sekarang itu banyak yang mengonsumsi informasi itu sudah bukan dari televisi lagi, ada yang dari mungkin radio, ada yang dari kebanyakan dari media sosial ya. Yang mungkin saya ingin bertanya kepada Bu Angela sebagai CEO dari iNews Media Group ya, bagaimana peran Ibu dalam membawa industri media iNews yang Ibu pimpin itu untuk beradaptasi dengan shift dari kebiasaan di masyarakat ini. Terus selanjutnya kepada Pak Irfan Susandi ya.
Menurut Bapak sebagai orang yang istilahnya sudah berkecimpung lama di bidang investasi atau di bidang keuangan ya, bentuk investasi konvensional itu apakah masih relevan untuk beberapa waktu atau beberapa tahun ke depan? Investasi konvensional itu maksudnya contohnya kayak emas atau tanah gitu. Dan satu lagi pertanyaannya mungkin sedikit keluar dari topik sekarang, tapi gak apa-apa kan ya Pak? Nah, Mumpung ada. Kalau bisa dijawab, dijawab. Silakan. kebetulan tadi kan saya bilang saya mahasiswa dari program studi akuntansi sektor publik ya. Ya mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak, pendapat Bapak sekiranya jenjang karir mahasiswa dengan latar belakang pendidikan akuntansi di Bursa Efek Indonesia itu kira-kira apa saja ya Pak? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Gaska. Ini kayaknya sekalian mau nitip CV kayaknya Pak, mau langsung apply. Boleh. Ada kesempatan masuk gitu ya. Baik, tadi pertanyaan dari Gaska ke Ibu Angela, tadi bagaimana kemudian mengubah, kalau kebiasaan nggak bisa diubah ya Bu ya, kebiasaan masyarakat, tapi mungkin pendekatan yang dihadirkan terkait dengan kebiasaan yang berbeda ini. Iya betul, terima kasih Mas Gaska atau Kang Gaska ya karena kita di sini ya. Jadi kita tidak bisa merubah habit dari masyarakat menurut saya ya. Ini karena kita hanya bagian kecil ya. Kalau saya lihat kan MNC atau iNews Media Group hanya bagian kecil dari kalau kita bilang ekosistem media. Apalagi hari ini kalau kita bicara media itu sangat dipengaruhi dengan ekosistem tidak hanya di nasional tetapi global. Ya kan? Fakta hari ini kalau kita bicara sosial media pun mayoritas platformnya juga dari asing semua. Jadi bahwa habit dari masyarakat kita sudah ditentukan oleh platform asing. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa kita deny, tapi harus sesuatu yang kita embrace. Tapi bahwa kita harus alert, ini berbahaya, ini berbahaya. Nah apa yang kita lakukan, ya kita harus beradaptasi. Jadi tadi saya sudah sedikit menjelaskan bahwa kita rubah organisasinya, kita rubah kulturnya, kita rubah talentnya. Jadi langsung fakta aja ya, kalau kita lihat pertumbuhan digital kita tahun ini, Kang Gaska, jadi viewership kita kemarin saya baru lihat, subscriber kita growth 40% total. Viewership kita iNews Media Group tahun lalu full year versus tahun ini baru 9 bulan itu sudah tumbuh di atas 70% lebih. Jadi perubahan-perubahan yang kita lakukan ini ternyata membuahkan hasil. Jadi kita merubahnya itu apa tadi? Satu konten tadi kita rubah dengan cara penyajian yang berbeda. Contoh, misalnya rakyat bersuara 1 jam atau 1,5 jam di televisi. Terus kita apain? Kita live stream juga di platform, salah satu platform gitu ya. Terus kita apa? Kita lakukan potong-potong per segmen, masuk ke dalam VOD. Jadi adik-adik sekalian bisa nonton kapan saja ya kan, nggak harus nunggu waktu tayang ketika di televisi. Apalagi yang kita lakukan? Kita potong-potong lagi. Jadi misalnya yang hook-hooknya gitu ya, yang 3 menitan gitu, short gitu. Kita produksi seperti itu gitu. Tidak hanya dalam format yang horizontal, kita juga lakukan dalam format yang vertikal. Jadi kita repackaging the whole thing gitu, dan kita lakukan itu real time ya. Maksudnya kita lakukan itu dengan tim yang begitu besar, dengan bantuan juga dari tools. Kita sudah menggunakan tools AI juga untuk mempermudah dari proses post pro-nya. Jadi kita lakukan itu semua. Jadi itulah cara kita beradaptasi dengan situasi hari ini. Dan di luar itu kita juga menggunakan platform-platform lainnya seperti OTT dalam negeri. Kenapa? Karena ini penting sekali, kita harus mengimbangi platform-platform asing itu dengan platform dalam negeri kita sendiri. Nah makanya kita juga sebarluaskan ke sana dengan harapan bahwa itu bisa mengimbangi ekosistem news kita agar jauh lebih sehat. Wow, luar biasa. Tadi jadi kalau ada perubahan, terutama digitalisasi ini tidak terelakkan, jangan didinai tapi di-embrace ya Bu ya. Dan kemudian tadi menghadirkan approach yang relevan untuk setiap pangsa usia, karena habitnya pasti berbeda-beda ya. Habit teman-teman mungkin yang lebih muda, nanti generasi alfa sampai orang tua teman-teman semua, itu beda semua ya keinginannya ketika ingin mengkonsumsi informasi ataupun berita. Nah tadi ke Pak Irfan, ini terkait dengan menanyakan relevansi investasi konvensional ya Pak ya, dan tadi terkait dengan lulusan akuntansi katanya peluang kerjanya di Bursa Efek seperti apa? Siap. Ya, untuk pertanyaan pertama yang terkait investasi, jadi memang konvensional ini menurut saya sih masih relevan gitu ya, karena kan
mungkin teman-teman juga tahu kan, don't put your egg in one basket gitu ya. Jadi diversifikasi portofolio juga penting. Cuman memang kan balik lagi tujuan investasinya apa. Kalau jangka panjang bolehlah tanah. Cuman kan tanah susah dijual, mungkin progresnya lambat, tapi satu titik mungkin orang banyak cari karena lokasi dan yang lain. Emas juga begitu. Sekarang kan ada bahkan ada turunannya kan derivatifnya, misalnya emas digital lah, emas paper lah gitu ya kan. Sekarang emas yang mana nih? Nah ini kan balik lagi kepada tujuan investasinya apa, risk appetite-nya sejauh mana. Karena ada juga perbedaan produknya. Kalau emas fisik itu pasti akan berbeda behaviornya dengan kalau tadi derivatifnya. Jadi sertifikat emas atau emas digital dan yang lain ini kan akan berbeda. Tapi kan juga ada juga sekarang facility misalnya yang kayak gade emas lah, nabung emas lah dan yang lain. Nah kebetulan emas lagi bagus sekarang harganya, tapi kalau kita bicara 4-5 tahun yang lalu mungkin progresnya nggak terlalu banyak. Nah ini kembali lagi kepada kemampuan finansial kita, risk appetite kita, objektif kita apa dalam melakukan investasi, dan lakukanlah diversifikasi di investasi. Pertanyaan kedua, nah ini, saya coba lihat dari dua hal ya. Kesempatan bekerja di Bursa Efek Indonesia as a company, dan kesempatan bekerja di pasar modal sebagai industri. Bursa Efek Indonesia, alhamdulillah salah satu one of the best place to work di Indonesia saat ini. Kesempatannya besar. Jadi kita selalu melihat teman-teman yang mau berkarir bersama kami, ada yang paling utama adalah mau belajar. Kenapa? Tadi Bu Angela bilang, industri kita ini selalu cepat berubah. Sebagai regulator, fasilitator transaksi, kita harus bikin produk, kita harus mengawasi perusahaan tercatat, kita harus mengawasi anggota bursa, kita harus mengawasi perdagangan dari produk tersebut gitu ya. Jadi kita butuh nih. Karena apa? Dalam mengawasi transaksi, behavior market selalu berubah. Jadi memang betul-betul butuh teman-teman yang selalu mau belajar, adaptif, agile gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga butuh teman-teman yang punya integritas baik. Kita tidak pernah mentolerir tadi, nggak boleh transaksi saham. Kalau ketahuan paling rendah sih kita nggak naikin grade gitu ya, tapi paling buruk adalah kita keluarkan. Terus ya tadi banyak informasi yang masih sifatnya rahasia di sisi kami di Bursa Efek. Kita butuh teman-teman yang punya integritas baik, tidak melakukan fraud, tidak memanfaatkan informasi untuk trading atau menginformasikan informasi tersebut ke pihak lain. Kemudian kita butuh teman-teman juga yang bisa bekerja sama dengan baik. Jadi kita mengutamakan teamwork bukan individual performance. Kenapa? Jadi Bursa Efek Indonesia ini basically punya dua sisi. Sisi bisnis, di mana kita dituntut sama dengan tempat Ibu Angela, dituntut profit, dituntut punya cash flow bagus, walaupun kita ada ini Bu, kita punya buffer cash flow yang kita nggak boleh kita ada buffer cash flow yang kita nggak boleh investasikan gitu ya, karena untuk kelangsungan fungsi bursa yang lain. Jadi ada dua fungsi bursa, bisnis, yang kedua ada regulatory function, fungsi regulator kita, mengawasi pasar, mengawasi perusahaan tercatat, mengawasi anggota bursa yang bertransaksi di kita. Nah itu fungsi regulator itu harus jalan walaupun bursa itu tidak memiliki pendapatan. Misalnya kita melakukan suspensi bursa pernah dulu, waktu krisis 2008 kalau saya nggak salah. Itu kita nggak buka bursa itu sampai 3-4 hari kalau saya nggak salah. Kita nggak punya pendapatan, makanya kita butuh cash buffering di cash yang cukup besar sehingga kita bisa tetap beroperasi walaupun kita tidak memiliki income dari perdagangan, karena income terbesar bursa dari fee transaksi. Nah, dua fungsi ini harus balance. Nah, jadi di satu sisi teman-teman yang bisnis harus punya karakter tadi inovatif, agresif gitu ya, terus bisa kalau kita bilang sederhananya bisa jualan deh,
walaupun indirectly. Jadi kan kita nggak jual produk terus langsung dapat gitu ya, tapi investor akan bertransaksi melalui anggota bursa, kita harus ningkatin jumlah supply-nya melalui perusahaan tercatat gitu kan, kita harus create produk yang menarik sehingga transaksinya ada. Di sisi lain fungsi regulatornya harus jalan, pemeriksa, bikin peraturan dan yang lain. Nah ini kita butuh teman-teman yang multi background basically. Jadi background apa aja? Kita pernah punya Kadif Kepala Divisi Perdagangan backgroundnya sastra Rusia. Yang dia belajar IT dan segala macam akhirnya sehingga menjadi kepala divisi. Nah itu di sisi kita, di sisi bursa. Industri pasar modal ini lebih luas lagi. Dan industri pasar modal ini mungkin kebutuhannya berbeda dengan kebutuhan kami di Bursa Efek Indonesia. Contoh, anggota Bursa Efek seperti Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, tadi sponsornya Mandiri ya, jadi Mandiri Sekuritas, BRI dan Reksa Sekuritas contohnya. Mereka punya kebutuhan people yang berbeda, tapi saya yakin basically behaviornya mirip-mirip lah, adaptif, mau belajar terus agile dan yang lain. Dan mereka punya lebih banyak lagi kebutuhan dengan multi background. Teman-teman, misalnya contohnya research, anggota bursa itu punya research team. Mereka backgroundnya banyak, ada yang dari ekonomi, ada yang dari teknik, ada yang dari pertanian. Bahkan salah satu dari CEO anggota bursa asing, itu backgroundnya geografi S1-nya. Jadi jangan berkecil hati bahwa oh saya anak FISIP gitu misalnya. Nggak bisa nih masuk industri keuangan, bisa kok. Sepanjang terus mau belajar, terus mau mengembangkan diri gitu ya. Memiliki network yang bagus, berintegritas, terus memiliki sifat profesionalisme yang baik gitu, sehingga teman-teman bisa berkembang dalam industri ini. Dan industri keuangan ini sangat terbuka terhadap berbagai background. Menteri Keuangan kita backgroundnya bukan keuangan kan, Menteri Keuangan kita backgroundnya adalah teknik. Dan banyak gitu ya, direktur-direktur bank BUMN mungkin bank-bank besar juga backgroundnya bukan ekonomi. Jadi jangan berkecil hati, yang penting adalah teman-teman terus mau berkembang dan mau belajar. Dan itu kembali lagi bahwa integritas juga penting. Jadi tolong mulai mempelajari bagaimana mengembangkan integritas yang baik. Karena itu modal penting juga buat teman-teman semua. Wow, luar biasa. Ini fenomena yang terjadi di mahasiswa zaman sekarang Pak, seringkali udah mau skripsi baru ngerasa salah jurusan. Tapi itu bukan jadi alasan ya teman-teman ya, tadi lihat berbagai latar belakang, jangankan akuntansi, sastra Rusia aja bisa ya Pak ya? Saya boleh nambahin nggak? Betul, itu, boleh, itu silakan, menarik boleh, banget Ya. sebenarnya yang diceritain sama Kang Irfan. Menarik banget dan ini menurut saya kita perlu ingat. Ini nanti, ini pada lulus kira-kira berapa tahun dari sekarang ya? 2 tahun? 3 tahun? Setahun? 4 tahun? Ada yang 4 tahun? Macam-macam ya? Macam-macam. Oke. Beragam ya. Ya. Tapi gini kalau saya lihat, dan terutama tadi kan tanyanya ke saya kan kaitannya industri saya berubah gitu ya. Ini semua industri berubah soalnya. Kalau saya lihat, semakin kita punya multidisiplin, maksudnya kita bisa memahami multidisiplin, itu kita jadi punya kekuatan yang sangat luar biasa. Karena kuncinya itu connecting the dots. Karena kita akan ngubah sistem loh sebenarnya. Organisasi itu ngerubah sistem. Gitu ya. Saya tuh harus connecting the dots, misalnya ini tipe financial gitu ya, di belakang nih kita ngerombak sistem inventory-nya kita, gitu juga aset manajemen kita untuk konten kita dan lain sebagainya. Ini ganti semua, tapi saya bagaimana kita connect satu departemen dengan departemen lainnya. Dengan teknologi, dengan SOP baru, dengan sistem baru. Nah kalau kita berpikirnya silo, nggak mungkin kita bisa lakukan. Jadi that is a very good point dari Kang Irfan. Jadi menurut saya nggak ada yang namanya salah jurusan, tapi make sure ketika kita ngambil jurusan itu ya kita do our best di situ. Tetapi jangan tertutup hanya dengan satu ilmu itu saja. Kalau bisa kita bisa memahami cross disiplin yang lain. Karena itu akan sangat bermanfaat buat kita nanti praktek ke depannya di any kind of industry. Karena tantangannya ketika in uncertainty itu adalah ngerubah sistem. Gitu. Wow, jadi teman-teman itu dia ya, multidisipliner teman-teman,
belajar apapun ya jangan terbatas hanya di jurusan teman masing-masing. Selama ada kesempatan untuk belajar salah satunya melalui ikut sharing session ya Bu ya. Saya cerita dikit aja. Saya waktu jadi teman-teman kayak mahasiswa begini, saya masih ingat ya, saya cari seminar. Waktu itu karena saya suka banget jurnalistik, saya cari dan kebetulan ada Mas Aiman datang ke kampus saya. Dan saya senang banget dapat ilmu karena saya bukan dengar di kelas aja tapi dari praktisinya langsung. Ntar teman-teman kalau tahu ada Mas Aiman nanti di Rakyat Bersuara besok ya teman-teman boleh ikutan sharing sessionnya. Teman-teman sharing session itu akan membekali teman-teman dengan pengalaman dari expertise. Jadi bukan hanya dengerin di kelas doang, tapi teman-teman siap untuk membangun karir yang cemerlang di masa depan gitu ya. Oke, teman-teman tadi sudah ada yang penasaran katanya itu kertas itu apa katanya yang dikasih sama mbaknya. Teman-teman yang nanya tadi dapat satu voucher 100.000 rupiah dari MAP ya. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong. 100.000 rupiah udah bisa investasi di saham belum Pak? Bisa. Udah bisa buka rekening saham ya. Bisa. 100.000 udah bisa. Jadi 100.000-nya jangan jajan, teman-temannya dipakai buat invest. Oke, satu penanya lagi teman-teman. Oke, teman-teman panitia boleh dibantu. Ya, silahkan boleh maju ke depan. Oke. Nanti kalau ada yang bertanya lagi teman-teman kita ada sesi beauty zone. Kemudian Sindo sharing session, boleh dilanjutkan juga pertanyaan-pertanyaannya. Oke, silakan masnya namanya dan pertanyaannya ditujukan ke siapa? Baik, terima kasih. Selamat siang Bu Angela dan juga Pak Irfan. Saya Junet Kapitan. Saat ini saya mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi. Peminatan saya nantinya rencana di kajian media karena tesis saya akan berbicara soal kajian media. Ibu punten, saya alumni iNews Biro Kupang. Dulu 2020 saya di iNews Kupang. Ya. Pertanyaan saya adalah dulu waktu saya masih asik di dunia radio dan TV, waktu saya masih di Kupang, saya pernah diajak untuk membuat sebuah podcast. Di zaman itu podcast baru muncul, kemudian mulai banyak nih yang buat. Tetapi di satu sisi saya tuh khawatir kalau industri podcast itu tidak akan bertahan lama. Tadi ada analogi yang disampaikan Ibu Angela bahwa kalau kita ada di sebuah kapal kemudian terombang-ambing, kita ikuti aja flow-nya gitu kan. Tetapi saya merasa bahwa ketika saya mengikuti itu dan nantinya saya punya penyesalan, maka akan ada hal-hal lain yang membuat diri saya untuk membatasi diri saya sendiri gitu. Nah, mungkin saya lebih minta tips dari Ibu Angela untuk saya secara pribadi dan mungkin juga ada teman-teman lain yang punya pengalaman yang sama seperti itu. Agar ketika mau melangkah maju dan mencoba hal baru, itu jangan takut dulu untuk hal-hal yang akan terjadi nantinya gitu. Lalu untuk Pak Irfan, saya untuk investasi, kebetulan kalau saya sekarang memang investasinya masih di emas, tetapi di digital dan di m-banking gitu. Jadi kalau mau menjual emasnya juga lewat m-banking situ. Tetapi Pak, di Kupang, tadi betul yang Pak sampaikan, di luar Pulau Jawa tuh sekarang di saat ini ada sebuah aplikasi yang sedang menjamur, itu orang-orang bisa foto dengan sampah, kemudian nanti tiap hari dapat duit. Tetapi harus deposit dulu di awal 1 juta gitu. Nah, kemarin saya sempat diskusi dengan teman saya, ini nggak benar nih. Nah, gimana sih Pak, kok bisa ada hal-hal seperti ini? Itu tugasnya kementerian mana atau Bursa Efek atau seperti apa sih sampai di tahun 2025 masih ada hal-hal seperti itu gitu. Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Kita berhubung waktunya singkat, kita langsung ke Bu Angela dan Pak Irfan. Boleh silakan kalau ada tanggapan. Tadi namanya aku juga kurang jelas Mas. Junet ya, oke silakan. Oke, tapi ini Mas Junet. Nggak mungkin Kang Junet kan? Tetap Akang, oke. Kalau saya mungkin selalu berdasarkan pengalaman dan observasi ya. Melakukan sesuatu yang baru, pertanyaannya supaya nggak ragu, nggak takut dan lain sebagainya. Menurut saya nggak bisa bilang nggak mungkin takut, pasti takut. Cuman poinnya adalah jangan langkah kita tuh didikte oleh ketakutan, gitu ya. Ketakutan itu pasti ada dan itu manusiawi menurut saya, ya kan. Ada pepatah mengatakan bahwa courage is not the absence of fear. Kalau pernah dengar, and that is very true. Jadi menurut saya embrace saja kalau memang kita merasakan hal-hal seperti itu, artinya memang ada alarm dalam diri kita. Itu bagus, nggak apa-apa. Apa sih yang kita takuti? Yaitu kita analisa kan. Oh, takutnya industrinya makin lama makin buruk dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu artinya ada alert system, nggak apa-apa. Keep it there. Kalau menurut saya itu buat saya selalu menjadi alarm dalam kehidupan saya. Jadi saya akan terus bisa merefleksikan ketika saya melangkah apakah saya ini harus pivoting atau tidak.
Dan yang kedua, yang harus kita mungkin selalu ingat dalam hati ya, apapun yang kita kerjakan dan selama itu hal yang baik tadi, podcast gitu atau nanti ada hal-hal baru, itu nggak ada yang sia-sia. Itu pasti akan dapat ilmu baru ya kan, perspektif baru, ilmu baru, pengalaman baru. Dan ketika nanti misalnya suatu saat pivoting, ilmu itu nggak mungkin akan hilang begitu saja. Justru kita akan semakin matang dalam mengambil keputusan, kita semakin matang dalam kita berkreasi gitu. Jadi it's an accumulation of experiences kan sebenarnya hidup itu. Jadi menurut saya jalani. Tapi gini, kalau bicara tadi podcast ya, saya nggak tahu waktu itu tahun berapa. Tapi menurut saya hari ini creator economy is huge. Tapi kompetisinya sangat luas sekali. Gitu. Jadi kita memang harus sangat inovatif. Jadi kalau podcast ini banyak kan yang booming. Jujur aja waktu saya ngobrol sama beberapa platform besar, salah satu yang menghasilkan revenue tertinggi itu salah satunya adalah podcast. Podcast, terus review-review, yang besar juga sport besar gitu. News juga termasuk besar, tapi podcast actually salah satu yang terbesar. Jadi kalau tadi bicara khawatirnya soal specifically podcast, sebenarnya ada marketnya dan ada peluangnya, cuman tantangannya juga luas karena ya siapa saja, ini kan UGC kan, siapa saja bisa upload, siapa saja bisa berkreasi, ya memang kalau dalam konsep ekonomi ini bukan sesuatu yang susah untuk dimasukin. Kalau sektor financial kan susah untuk dimasukin, ya kan, kompetisinya susah gitu kan. Karena untuk kita masuk gitu ya, jadi pemain baru kan gak gampang ya, walaupun gak tahu tadi kenapa ada produk-produk yang lain gitu ya. Tapi kalau kita bicara kreator ekonomi, ini siapa aja bisa masuk. Jadi memang tantangannya ada di situ. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Bu Angela. Tadi pertanyaan pertama untuk Mas Junet sudah terjawab dari Pak Irfan. Ya, nah ini tantangan terbesar industri keuangan Indonesia. Orang Indonesia tuh suka iming-iming, Mas. Makin gede untung, wah makin tertarik. Melupakan bahwa di situ pasti ada risiko. Jadi mungkin pertama sih yang perlu dipastikan adalah legalitas. Legalitas dari si perusahaannya. Dari si yang menawarkan. Saya nggak bilang bahwa itu investasi bodong ya, karena terus terang saya nggak tahu detailnya. Kedua, nah tadi, sesuatu yang terlalu bagus tuh kayaknya harus dicurigai. Jadi misalnya investasi return 5%, 10% sebulan, 5% sebulan. Setahun 60% loh, kalau 5%. Kalau 10% kan setahun 120%. Mau taruh di mana? Saham bisa. Tapi sampai angka tertentu, jadi misalnya gini, saya misalnya mengelola dana 100 juta deh misalnya ya. Mungkin return 100% bisa sebulan. Tapi once angka itu sudah semakin tinggi, saya nggak yakin semua dia akan bisa konsisten kasih return 100% sebulan. Jadi kalau ada yang nawarin, oh ini investasi ini returnnya 5% sebulan. Pertanyaan selanjutnya harusnya kalian investasi di mana? Di Forex. Forex juga high return. Forex nggak ada bottomnya loh. Kalau saham kan kasarnya gini, saham masih ada 1 perak deh. Jadi sekarang kan harga terendah saham itu adalah Rp1. Di beberapa saham kita masih setting di minimal Rp50 harga terendahnya. Di yang kita bilang market untuk papan pondok khusus Rp1. Forex itu Rp0. Yang saya tahu ya, koreksi kalau aku salah. Atau futures yang mereka bilang futures, jual futures Jepang lah, futures Hong Kong lah gitu ya. Kenapa susah-susah belajar market Jepang, market Hong Kong, sementara belajar market Indonesia aja udah susah gitu loh. Nah jadi too good to be true itu harus dicurigai lah. Jadi return 5%. Kalau dia bisa ngatin return 5%, kenapa dia harus nyari duit dari orang? Duit dia aja kan return 5% kalau dia pelan-pelan modal 100-500 juta pelan-pelan akan gede juga gitu loh. Return 5% dan dia tidak perlu berbagi dengan siapapun. Terus legalitas, return. Yang kedua adalah ya tadi balik lagi produk. Ya makanya kan kalau kita compare to misalnya equity market, di bawahnya ada produk turunan derivatives market. Orang Indonesia itu senang derivatives produk, tapi nggak ngerti spot marketnya. Jadi kalau belajar banyak yang saya baca beritanya tertipu dengan misalnya produk futures.
futures itu menurut saya harusnya belajar sahamnya dulu baru belajar futures. Karena futures itu adalah produk turunan dari saham. Yang dijual futures apa? Index futures, single stock futures. Kalau nggak ngerti spot marketnya, sahamnya, gimana kita bisa memahami dengan baik produk turunannya? Di equity produk turun, ya apa kita bilang produk turunan atau sintetik produknya itu levelnya bisa beberapa level di bawah produk utamanya. Saham itu bisa dibikin tadi single stock futures. Nanti single stock futures mereka bisa bikin lagi kalau di Amerika tuh banyak turunannya, sintetik produknya. Nah itu juga harus hati-hati. Kita kenal nggak sih produknya? Cuman yang paling mudah sih menurut saya dua hal itulah, legality sama ya tadi returnnya terlalu indah, sebaiknya hati-hati. Nah makanya kita selalu bilang bahwa kita punya kantor di 29 kota besar, kota di lebih dari 20 provinsi ya. Jadi kalau mau ragu silakan, apalagi kalau misalnya di mana di Kupang. Oh di Kupang kita nggak ada kantor ya? Di Kupang ada nggak? Mat, ada ya? Ya saya ingat sih yang ada di Lombok. At least bisa kontak ke kantor kita yang terdekat untuk bertanya, nanti teman-teman akan bantu. Nah itu salah satu untuk ngecek produk. Dan juga sebenarnya kantor OJK. Jadi OJK ini punya kantor, mereka punya satgas waspada investasi juga. Sebenarnya itu nggak usah jauh-jauh deh, di sini juga teman-teman saya banyak kok yang ketipu gitu ya. Di Jakarta, di Bandung, ini invest ini return segini-gini. Nah, terus pas mau narik uangnya, harus bayar pajaknya dulu sekian. Kalau enggak uangnya nggak bisa ditarik. Baru terus ngobrol kan, Van ini memang ya harus bayar pajak ya harus. Lah saya bilang kalau bayar pajak mau potong aja kalau emang ada pajaknya. Terus kalau itu pajaknya pajak apa pertanyaan? Pajak investasi. Ada nggak aturannya? Kalau saham kan misalnya PPN kita akan langsung potong gitu ya. Dan nanti bursa yang setor dan segala macam. Itu udah dihitung lah dalam biaya. Ya sekarang pajak apa? Pajak individual. Pajak individual kita yang lapor dan kita yang setor gitu ya. Pajak badan. Kan pajak badan nggak ada urusan dengan uang kita. Gitu. Nah ini apa? Jadi kan yang hal-hal seperti ini yang kita harus hati-hati juga gitu ya. Nanti kalau dispute larinya kemana? Kayak tadi. Ya OJK bisa, cuman apakah itu dalam coverage OJK? OJK pasti akan terima semua lah tampungannya ya. Nah kalau terkait dengan transaksi saham bisa juga ke kita. Gitu, nanti kita akan bantu fasilitasi menyelesaikan dispute-nya. Cuman makanya produk investasi ini banyak. Beraneka ragam bisa dijadikan investasi. Beraneka ragam bisa dijadikan ajang menipu orang. Jadi tadi berhati-hatilah, sayangilah uang Anda karena kebetulan saya juga harus mencari uang sendiri gitu ya. Semua harus mencari uang sendiri. Berapapun uang Anda, sayangilah uang Anda karena diperoleh dengan upaya yang luar biasa. Jangan mudah tergiur dengan return yang tinggi, tapi produknya nggak jelas gitu ya. Regulatornya nggak jelas gitu kan. Sehingga dan hati-hati, ajakan yang paling berbahaya adalah ajakan dari saudara, teman, dan orang-orang sekitar. Jadi ajakan dari teman kadang kita nggak enak tolak, ajakan dari saudara juga kita kayaknya kok jadi ini, tapi kalau jadi masalah persaudaraan itu menjadi hilang gitu kan, ya kan, pertemanan menjadi bubar, ya, percintaan juga menjadi putus gitu kan, karena sekali ini ya, makanya jadi maksudnya gini, kita menjaga diri kita lah, sayangi tadi balik lagi, sayangi uang Anda, jadi gini, kalau rugi karena keputusan investasi kita pasti akan merasa bertanggung jawab, itu keputusan kita. Tapi kalau kita rugi karena kebodohan kita, kayaknya kok ngenes banget gitu ya. Jadi sementara kan kita punya akses informasi, teman-teman di sini lah ya. Setidaknya ada educated people. Dan jangan merasa bahwa educated people tidak mungkin dibohongin. Teman-teman saya yang dibohongin adalah semuanya adalah educated people. Jadi berhati-hati dan sayangilah uang Anda. Wow, luar biasa. Jadi jangan untung hari ini besok buntung ya Pak ya. Jangan suka nyalahin orang kalau rugi ya. Belajar sendiri teman-teman, ada banyak sekali platform belajar. Jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu, dan tadi pesan dari Bu Angela, multidisiplin, teman-teman jangan batasi ilmu kita pada bidang yang sedang kita geluti, tapi belajarlah banyak hal selagi ada kesempatannya. Teman-teman, diskusi yang begitu luar biasa, insightful dari percakapan hari ini. Tadi dari Bu Angela sudah ditegaskan bahwa di tengah derasnya arus digitalisasi dan juga disrupsi, kuncinya bukan hanya di teknologi, tapi bagaimana cara berpikir manusianya, kemudian juga keberanian kita untuk berubah dan beradaptasi. Dari Pak Irfan kita sudah belajar tadi literasi finansial, money management itu
yang utama, bagian penting dari kemandirian generasi muda. Dan tentunya teman-teman, generasi muda hari ini nggak boleh hanya sekedar jadi pengguna teknologi, tapi harusnya bisa menjadi pencipta perubahan ya. Karena masa depan milik siapa yang paling siap belajar, siapa yang paling siap beradaptasi dan juga memberikan dampak. Ada quotes teman-teman yang sering dikatakan, the future doesn't belong to those who wait, but to those who prepare for it. Terima kasih sebesar-besarnya Bu Angela dan juga Pak Irfan sudah bergabung bersama kita hari ini menjadi narasumber, dan terima kasih atas dukungan pada acara hari ini yang disponsori oleh PT Bank Mandiri Persero Tbk, Cukup Live-in, Semua Bisa, serta Pertamina Gas Negara. Dan untuk itu dengan hormat sebagai bentuk penghargaan kami mengundang kepada Bapak Masirom selaku COO IDX Channel untuk dapat menyerahkan cindera mata sebagai bentuk penghargaan kepada para narasumber. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Irfan Susandi. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Angela Tanusudibyo. Baik, boleh kita abadikan ke dalam foto bersama Bapak Ibu? Baik, kita hitung bersama. Oke, 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih Bu. Oke teman-teman semuanya masih semangat? Masihnya sudah turun karena harus makan siang dulu ya teman-teman. Jangan lupa keseruan hari ini, sharing session ada banyak sekali. Setelah ini ada beauty zone, kemudian juga ada music zone. Teman-teman yang mau belajar soal beauty, teman-teman yang mau dengerin musik, hari ini bisa. Dan nanti di sore hari juga ada Sindo News sharing session. Besok hari ada Rakyat Bersua. Dan teman-teman yang tertarik di dunia jurnalistik, pengen kepo, kerja di TV dan lain-lain. Teman-teman ada iReporter ya. Ada iReporter, teman-teman yang mau coba tes cam, nanti bisa menghubungi teman-teman panitia. Jadi pastikan teman-teman ikut seluruh rangkaian kegiatan Campus Connect. Selanjutnya ada banyak ilmu, cerita, dan pengalaman seru yang akan masih dibagikan. Saya Rosalyn Yu pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan kami di Campus Connect. Sampai jumpa kembali.